Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Sehat semuanya ya. Kami dari tim Adiwiyata akan menyampaikan materi tentang keadiwiyataan di SMA Negeri 2 Purwokerto. Nah, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Endang Sri Purwanti, mengajar mapel biologi. Nah, kebetulan untuk semester ini saya mengajar di kelas 12. Tetapi kalau keadiwiyataan Anda akan bertemu dengan saya, ya. Kemudian berikutnya saya tidak sendiri untuk melaksanakan keadiwiyataan SMA Negeri 2 Purwokerto. Saya ada beberapa teman yang bekerja sama, yaitu yang pertama adalah Ibu Erlin Montu. Silakan Bu memperkenalkan diri. Selamat pagi anak-anak, perkenalkan saya Bu Erlin Montu, mengajar pelajaran fisika. Namun kemungkinan saya tidak bertemu di kelas 10, kita akan ketemu di kelas 11 ya. Semangat! Berikutnya ini Ibu Yeyen Nur Aisyah. Ini dulu murid saya tahun 2010. Monggo dipersilahkan Bu Yeyen. Ya, terima kasih Bu Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak di SMA Negeri 2 Purwokerto. Perkenalkan, Ibu namanya Ibu Yeyen. Kemudian Ibu nanti akan mengampu pelajaran biologi. Jadi untuk kelas 10 nanti biologi ketemu dengan Ibu. Jadi semangat. Demikian perkenalan tim Adiwiyata. Nanti akan dilanjutkan pemaparan materi yang akan diberikan oleh saya sendiri. Anak-anakku yang Ibu banggakan, sekarang kita akan masuk langsung ke materi tentang peduli dan berbudaya lingkungan di SMA Negeri 2 Purwokerto. Pengertian Adiwiyata. Sebelum saya masuk ke pengertian, saya mau bertanya dulu. Mungkin semua anak-anak sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan Adiwiyata. Saya percaya bahwa sekolah-sekolah SMP yang Anda tempati saat Anda di SMA yang lalu, itu kebanyakan sudah masuk ke Adiwiyata. Program Adiwiyata adalah salah satu program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan. Diharapkan setiap warga sekolah ikut terlibat dalam kegiatan sekolah menuju lingkungan yang sehat dan terhindar dampak negatif terhadap lingkungan. Anda sudah ketahui semua ya nak, bahwa semua warga di sekolah harus terlibat tentang wawasan lingkungan di SMA Negeri 2 Purwokerto. Jadi semua warga, bukan hanya siswa, bukan hanya bapak atau ibu guru dan atau mungkin karyawan saja, itu tidak. Jadi kebersihan SMA Negeri 2 Purwokerto akan tercipta dengan baik bila warga sekolah ikut terlibat di dalamnya. Itu harus Anda camkan baik-baik. Nanti kalau sudah masuk di SMA, yaitu SMA Negeri 2 Purwokerto yang merupakan cita-cita Anda, maka Anda harus bisa memberikan tentang kebersihan dan kesehatan lingkungan SMA Negeri 2 Purwokerto. Secara harfiah, Adiwiyata berasal dari kata adi. Adi itu artinya baik, besar, sempurna, ideal. Nah, siapa yang namanya Adi? Nah, itu Adi adalah nama yang memang sudah utama, baik, besar.
Wiyata, tempat seseorang bisa mendapatkan ilmu pengetahuan, norma, dan etika dalam kehidupan sosial. Maka adiwiyata adalah merupakan tempat ideal bagi siswa untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, norma, dan etika dalam kehidupan sosial. Nah, mungkin ini Anda harus bisa mencermati apa itu adiwiyata. Oleh karena itu, Anda bisa langsung besok suatu ketika sudah masuk sekolah harus bisa menerapkan apa arti kata dari adiwiyata. Jangan hanya mengetahui arti katanya, tetapi kita harus melaksanakan program adiwiyata SMA Negeri 2 Purwokerto. Program dasar adiwiyata. Yang pertama adalah dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 5 ayat 2 disebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Adiwiyata. Kemudian ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Keadiwiyataan. Yang berikutnya, keputusan bersama antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan Menteri Pendidikan Nasional nomor 2 KEP strip 7 garis miring MENLH garis miring 06 garis miring 2005 dan nomor 205 garis miring 6 garis miring KB garis miring 2005 tentang pembinaan dan pengembangan pendidikan lingkungan hidup. Prinsip adiwiyata edukatif. Kalau kita lihat dari kependidikannya, memberikan pendidikan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi warga sekolah atau masyarakat. Partisipasif, yaitu warga sekolah terdiri atas kepala sekolah, ada guru, ada karyawan yang di TU itu termasuk nur guru, kemudian siswa, petugas kantin, penjaga sekolah, komite yang terlibat dalam manajemen atau perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai tanggung jawab dan perannya masing-masing. Berkelanjutan, artinya seluruh kegiatan sekolah harus dilakukan secara terencana dan terus-menerus secara komprehensif. Tujuan adiwiyata, mewujudkan warga sekolah atau madrasah yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan. Nah, ini anak-anak juga harus benar-benar mengetahui tujuan adiwiyata, yaitu mewujudkan warga sekolah. Nah, ini mewujudkan warga sekolah yang peduli dan berbudaya terhadap lingkungan. Artinya peduli. Kita ada sampah sedikit, kita harus ambil, harus kita bersihkan secara sukarela dari dalam diri kita sendiri. Dengan kepedulian tersebut, kita kemudian budayakan bahwa kita harus selalu peduli terhadap kebersihan guna mendukung kesehatan warga sekolahnya. Itu tujuan adiwiyata. Di SMA Negeri 2 Purwokerto, insya Allah juga sudah seperti itu. Nah, nanti Anda saat Anda masuk, Anda tambahkan pengalaman-pengalaman Anda di SMP yang kemudian akan dikembangkan di SMA sekolah baru Anda. Berikutnya, adiwiyata bukan hanya tampilan sekolah yang bersih dan hijau. Nah, kalau SMA Negeri 2 Purwokerto sudah bersih, sudah hijau. Nah, tetapi ada berikutnya. Sekolah yang mempunyai program dan aktivitas pendidikan yang diarahkan kepada pembelajaran dan pembiasaan budaya peduli lingkungan serta adanya peningkatan prestasi di bidang akademik. Nah, jadi sebenarnya yang namanya adiwiyata bukan hanya di sekolah saja, di rumah pun juga sebenarnya harus
diterapkan sistem adiwiyata ini. Dari ruangan Anda adalah kamar Anda. Nah, kamar Anda banyak sawang-sawangnya, tahu nggak sawang itu? Nah, itu harus dibersihkan setiap 1 minggu sekali. Jangan habis ulang tahun, kamu tahu ulang tahun pasang apa? Pasang pita-pita kan? Nah, itu sama saja. Sawang-sawangnya itu harus dibersihkan setiap minggu sekali. Dibersihkan, kemudian di bawah tempat tidur, pakai tempat tidur atau tidak? Kalau ada yang pakai tempat tidur, di bawah tempat tidur itu harus dibersihkan. Dipel, jangan lupa dipel supaya COVID-nya segera hilang. Maka kita segera bisa kembali masuk ke sekolah. Penghargaan adiwiyata. Nah, anak-anakku sekalian, penghargaan adiwiyata diberikan oleh pemerintah kepada semua warga sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Hal tersebut hanya dapat dicapai dengan pembiasaan diri yang tanpa rekayasa, ya. Jadi kita berbudaya lingkungan itu tanpa rekayasa. Oleh karena itu, adiwiyata bukan lomba. Penghargaan yang diberikan kepada SMA Negeri 2 Purwokerto antara lain adalah tentang Sekolah Adiwiyata SMA Negeri 2 Purwokerto. Jadi SMA Negeri 2 Purwokerto sejak tahun 2014 mendapatkan predikat adiwiyata berturut-turut tingkat kabupaten pada bulan Maret 2014, kemudian adiwiyata tingkat provinsi pada bulan Juni 2014, dan yang terakhir adiwiyata tingkat nasional didapat pada bulan Desember 2014. Nah, sebenarnya setelah adiwiyata nasional, 2 tahun kemudian kita berharap untuk mendapatkan adiwiyata mandiri. Tetapi hingga saat ini kita belum bisa masuk ke adiwiyata mandiri. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang atau paling tidak tahun 2021 nanti SMA Negeri 2 Purwokerto bisa mendapatkan adiwiyata mandirinya bersamaan dengan kalian semua. Nah, ini adalah beberapa penghargaan yang diraih pada tahun 2014. Ada penghargaan tingkat predikat adiwiyata tingkat kabupaten, kemudian ada penghargaan predikat adiwiyata sekolah adiwiyata tingkat nasional, dan juara-juara yang lain antara lain adalah juara Green and Clean. Kemudian ini ada beberapa tayangan foto yang menggambarkan suasana SMA Negeri 2 Purwokerto. Ini adalah lapangan SMA Negeri 2 Purwokerto yang hijau, sejuk. Nah, ini lapangan ini bisa digunakan oleh warga SMA Negeri 2 Purwokerto utamanya, yaitu ada ya untuk sepak bola, kemudian ada untuk pembelajaran yang lain. Berikutnya ini adalah suasana di dalam SMA Negeri 2 Purwokerto. Selasar-selasarnya hijau, tanaman-tanamannya juga menurut saya asri. Nah, mudah-mudahan Anda besok ke depannya bisa merawatnya dengan baik. Nah, Anda sebagai siswa atau warga di mana sekolahnya adiwiyata, maka Anda harus peduli dan berbudaya terhadap lingkungan supaya lingkungan SMA Negeri 2 Purwokerto tetap asri, bersih, nyaman, dan warganya menjadi sehat. Berikutnya ini masih selasarnya. Nah, ini nanti kalau Anda sudah masuk bisa keliling ya, jangan hanya di kelas, di kantin, kelas, kantin, jangan, tapi Anda harus mengetahui semua indahnya SMA Negeri 2 Purwokerto. Saya sudah 34 tahun loh di
SMA Negeri 2 Purwokerto dulu tidak seasri ini, sekarang sudah asri sekali. Berikutnya ekobrik. Anda sudah ketahui, ekobrik itu adalah membuat sampah menjadi sesuatu yang bisa digunakan untuk mengganti batu bata. Nah, tapi tidak hanya batu bata saja, bisa kita gunakan untuk membuat kursi, bisa kita gunakan membuat benda-benda yang lain, kita juga bisa gunakan untuk hiasan di taman. Nah, pada tahun kemarin, pada MPLS tahun kemarin, kita bisa mengumpulkan sampah plastik sebanyak 198 kg, diubah menjadi ekobrik. Berikutnya, ini greenhouse SMA Negeri 2 Purwokerto yang asri, yang nantinya bisa Anda kembangkan sehingga menjadi taman yang indah, bukan hanya taman-tamanan saja. Berikutnya, ini adalah bank sampah. Bank sampah SMA Negeri 2 Purwokerto bersih. Nah, kalau yang namanya bank sampah, ya sampahnya harus dikelola dengan baik. Berikutnya itu ada kompos. Kompos dibuat melalui cara atau menggunakan cara dengan alat. Alatnya namanya komposter. Nah, SMA Negeri 2 Purwokerto mempunyai beberapa macam komposter, antara lain adalah komposter Takakura. Takakura itu adalah merupakan komposter yang diciptakan oleh Mr. Takakura yang berasal dari Jepang. Waktu itu tahun berapa ya? 1998-an lah. Itu dia datang ke Surabaya, kemudian melihat kota Surabaya itu sangat kumuh, tidak seperti sekarang. Kota Surabaya sekarang begitu indah, asri, bersih. Nah, antara lain Mr. Takakura menciptakan komposter Takakura. Nah, komposter tersebut banyak digunakan oleh siswa-siswa pada saat lomba untuk mengolah sampah, utamanya adalah sampah organik. Kemudian yang lain adalah komposter Kaspari. Komposter Kaspari itu juga digunakan untuk membuat kompos dari daun-daun atau kleang-kleang di lingkungan SMA Negeri 2 Purwokerto. Selain itu ada komposter cair, ada pula komposter biometagreen, ada pula yang disebut dengan komposter komunal. Nanti kalau Anda sudah masuk, nanti akan diberitahukan macam-macam komposter tersebut. Berikutnya, Adiwiyata juga mempunyai kegiatan, antara lain adalah beberapa kegiatan aksi, yaitu aksi jemput sampah. Itu dilakukan oleh kakak-kakak kelas Anda pada malam hari, biasanya itu malam minggu. Itu kita melakukan aksi jemput sampah bersama dengan kepramukaan. Yang kemarin baru kita lakukan adalah aksi tanam 1000 pohon di TPA Gunung Tugel. Berikutnya, kita mencari kesimpulan. Apa yang dapat Anda simpulkan tentang manfaat sekolah Adiwiyata yang sudah saya ceritakan tadi? Ada pengertian, ada tujuan, kemudian pengenalan lingkungan sekolah. Nah, maka Anda sekarang tinggal menyimpulkan apa yang Anda dapat simpulkan tentang manfaat sekolah Adiwiyata. Nanti ditulis, kemudian dikumpulkan di PK masing-masing. Yang kedua,
itu jika Anda menjadi duta lingkungan Semada, apa yang akan Anda lakukan untuk mengembangkan keadiwiyataan di sekolah Anda, yaitu SMA Negeri 2 Purwokerto. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Anda selalu sehat bersama keluarga, kemudian bisa perang melawan COVID. Kita harus menang ya, sehingga kita bisa kembali atau kita bisa menikmati SMA Negeri 2 Purwokerto yang indah, sejuk, nyaman. Terbukti saya sudah 34 tahun di SMA 2 Purwokerto. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kami tim Adiwiyata mengucapkan salam sehat ceria. Terima kasih.